Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Andrius Klosregar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materialitas dan risiko audit. Oke, apa sih itu materialitas? Nah, materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilang atau salah saji itu. Nah, setelah itu, gimana sih cara menetapkan materialitas? Nah, auditor menggunakan materialitas dalam dua hal. Yang pertama, dalam perencanaan audit. Yang kedua, pada saat mengevaluasi dalam pelaksanaan audit. Nah, auditor pun perlu membuat estimasi materialitas. Alasannya, terdapat hubungan terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Nah, pertimbangan mengenai materialitas. Berkaitan dengan pertimbangan mengenai materialitas, auditor harus mempertimbangkan ukuran dan karakteristik satuan usaha, kondisi yang berkaitan dengan perusahaan, informasi yang diperlukan pihak yang mengandalkan laporan keuangan. Nah, jumlah yang material untuk laporan keuangan perusahaan kecil bisa jadi sangat tidak material bagi perusahaan besar. Nah, berarti ada terjadi perbedaan laporan keuangan di perusahaan kecil maupun perusahaan besar dan bisa jadi tidak sama. Nah, apa sih fungsi materialitas? Nah, fungsi materialitas itu telah saya jelaskan dalam slide sekarang sebagai batas atau materiality border untuk menentukan apakah salah saji material perlu dikoreksi atau tidak. Yang kedua, sering juga disebut tolerable misstatement atau kesalahan yang masih bisa ditoleransi. Adapun tingkatan materialitas pada tingkatan laporan keuangan dan juga materialitas pada tingkat saldo akun. Nah, laporan keuangan mengandung salah saji material jika laporan keuangan tersebut berisi kekeliruan atau kecurangan yang dampaknya. Nah, secara individual atau secara gabungan sedemikian signifikan sehingga menjaga penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut sesuai prinsip akuntansi berterima umum. Nah, materialitas pada tingkat saldo akun yaitu salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitasnya pada tingkat saldo akun sama dengan saldo akun material. Nah, hubungan materialitas dan bentuk dan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara sekian faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan kuantitas bukti audit. Nah, adapun hubungan materialitas dan bukti audit yaitu semakin kecil materialitas maka audit semakin teliti. Contoh ekstrimnya adalah jika materialitas ditentukan Rp0, artinya semua transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut dianggap material. Nah, jadi hubungan materialitas dan bukti adalah berbanding terbalik. Semakin kecilnya materialitas, maka semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan dan sebaliknya. Nah, materialitas tingkat laporan keuangan. Nah, salah saji dapat disebabkan yaitu salah penerapan prinsip akuntansi yang berterima umum, penyimpangan dari kenyataan sesungguhnya, yang ketiga penyembunyian informasi yang mestinya perlu diungkapkan. Poin tingkat materialitas dalam unsur laporan keuangan. Yang pertama laba rugi, yang kedua ada neraca. Nah, materialitas tingkat saldo akun. Jumlah salah saji maksimum yang boleh ada dalam saldo akun sehingga
belum atau tidak dipertimbangkan sebagai salah satu material. Materialitas dalam level laporan keuangan dialokasikan pada akun-akun yang ada. Auditor harus mempertimbangkan salah satu dalam akun, dan auditor harus mempertimbangkan biaya untuk memeriksa akun. Akun secara individu tidak material bila diakumulasikan pada dapat menjadi material secara kumulatif pada tingkat laporan keuangan. Setelah itu, pertimbangan materialitas oleh auditor. Berdasarkan penelitian empiris terhadap beberapa hal yang mempengaruhi auditor dalam menentukan besarnya materialitas. Yang pertama, faktor individu auditor. Yang kedua, faktor eksternal perusahaan. Yang ketiga, tingkat pengaruh suatu akun. Yang keempat, faktor kondisi KAP. Nah, resiko audit. Resiko audit adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor tidak menyadari atau tidak memodifikasi pendapatannya sebagaimana seharusnya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah satu material. Auditor mempertimbangkan risiko audit dalam perencanaan audit dan pengevaluasian akhir. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, maka semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Jika diinginkan tingkat kepastian 99%, risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya adalah 1%. Nah, tipe-tipe risiko audit. Tipe 1, ada risiko bawahan dan risiko pengendalian. Kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Yang kedua, risiko pengendalian. Risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Risiko bawaan dan risiko pengendalian tidak dapat dikendalikan oleh auditor. Nah, tipe kedua ada risiko deteksi. Risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko ini ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Nah, model risiko audit. Nah, ini merupakan rumus model dari risiko audit, yang dimana A itu audit risiko, yang I inherent risk, yang CR control risk, dan DR detection risk. Nah, inherent risk. Nah, faktor penentu risiko bawaan secara umum. Nah, terdapat profitabilitas, jenis usaha dan sensitivitas operasi, masalah kelangsungan usaha, sifat, penyebab, dan jumlah salah saji tahun sebelumnya, integritas, reputasi, dan pengetahuan tentang akuntansi dari manajemen. Faktor penentu risiko bawaan pada suatu akun. Yang pertama, akuntabilitas akun atau transaksi, kerumitan masalah akuntansi yang terkait. Yang ketiga, sifat, penyebab, dan jumlah salah saji yang dideteksi pada tahun sebelumnya. Control risk. Risiko pengendalian adalah risiko terjadinya salah satu material adalah suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas. Ada dua macam risiko pengendalian. Yang pertama, actual level of control risk. Yang kedua, assess level of control risk. Auditor dapat mengontrol risiko pengendalian dengan cara memodifikasi. Yang pertama, prosedur yang akan membantu memahami SPI. Yang kedua, prosedur yang digunakan untuk pengujian pengendalian. Nah, detection risk. Detection risk atau risiko terdeteksi, risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah satu material yang terdapat dalam satu asersi. Nah, risiko audit mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat keinginan kepastian atau keyakinan. Makin besar atau tinggi tingkat keinginan kepastian, maka semakin kecil rendah risiko audit. Dari tiga komponen tersebut, antara risiko bawaan dan risiko pengendalian dengan risiko deteksi berhubungan terbalik. Semakin tinggi risiko bawaan dan atau risiko pengendalian, semakin rendah risiko deteksi. Dengan demikian, hubungan searah terjadi antara tingkat keinginan kepastian dengan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian. Hal yang sama antara tingkat risiko deteksi dengan tingkat risiko audit keseluruhan. Nah, berikut hubungan antara tingkat materialitas, risiko audit, dan juga bukti audit. Nah,
sedikit saya menjelaskan berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit digambarkan sebagai berikut. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut ini. Yang pertama, menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas dapat dipertahankan. Yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Jika ada pendapat, silakan letakkan di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.